Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton video aku, kalian semua akan kembali bersemangat. Merawat dapur dan perabotan yang ada di dapur sekarang itu bukan hal yang susah lagi buat aku setelah aku ketemu dengan serbuk ajaib yang bernama Citroen. Dan di video kali ini teman-teman, aku mau mencoba membersihkan gelas yang sudah kusam. Ini tuh bekas teh. Lama-kelamaan meninggalkan noda yang kekuningan seperti ini, bahkan sampai dekil dan kecoklatan gitu ya. Ini penampakan gelasnya, berwarnanya kecoklatan gitu ya teman-teman, jadi kurang indah kalau dilihat. Apalagi sekarang menjelang Ramadan, gelas-gelas ini pasti sangat berguna. Bahan yang paling pertama yang kita butuhkan adalah Citroen atau Citrit Acid ini ya teman-teman. Kita bisa temukan ini di toko-toko kue. Lalu selanjutnya sabun cuci piring, kemudian sikat gigi yang sudah tidak terpakai, dan ember kecil untuk menampung gelas nantinya. Kita juga butuh air hangat ya teman-teman, jangan air panas karena takut ke gelasnya itu pecah. Ini air yang hangat-hangat kuku saja. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi seperti mau bikin teh manis gitu teman-teman. Kita masukkan Citrit acidnya ke dalam gelas, kemudian kasih air hangat sampai penuh ya teman-teman, karena nodanya itu sampai ke ujung-ujungnya ini berwarna kuning. Kemudian kita aduk sampai si citronnya ini merata. Nah, kegunaan sikat gigi ini nanti untuk menjangkau kotoran-kotoran yang tidak bisa digosok itu, karena ini permukaan gelasnya itu tidak merata. Kita tambahkan sabun cuci piring, diaduk kembali seperti kita bikin teh manis gitu, tapi ini jangan diminum ya teman-teman. Dan selanjutnya kita taruh di ember. Sebenarnya ini embernya kurang tinggi. Nah, kita masukkan gelas-gelas yang lainnya. Kemudian kita masukkan seperti tadi Citroen, ditambah lagi deterjen, kemudian dikasih air hangat. Caranya cukup mudah, cukup praktis juga. Ini karena air hangatnya habis, aku tambahin dari termos. Jadi sekali lagi, di termos juga bukan air yang benar-benar mendidih gitu. Jadi airnya itu cuma suam-suam kuku. Dan cukup mudah ya teman-teman cara membersihkan gelas yang asalnya itu warna kuning, yang nantinya bakal berubah menjadi putih bersih. Dengan bahan-bahan yang mudah kita dapatkan, ini biasanya ada di dapur kita setiap saat, seperti Citroen atau misalkan sabun cuci piring, pasti di setiap rumah ada. Nah, ini karena yang noda kuningnya itu bukan cuma dalamnya, tapi di luar gelas juga sama, berwarna kekuning-kuningan gitu. Maka di sini kita rendam saja dan pastikan seluruh permukaannya itu terendam dengan air yang dicampur Citroen ini. Proses perendaman bisa sampai 30 menit, itu tuh paling sebentar. Kalau gelasnya udah kebangetan kusamnya atau tingkat keburamannya itu cukup parah, kita bisa rendam semalaman. Sambil nunggu rendaman gelas, di sini aku beresin dulu piring-piring yang ada di dapur, karena nanti setelah mencuci gelas, air rendamannya itu sayang kalau misalkan untuk dibuang. Maka aku mau pakai untuk membersihkan keramik dapur yang kebetulan juga udah kusam. Karena setelah kemarin makeover itu tuh belum aku bersihin secara total gitu. Jadi teman-teman, Citrit Acid atau Citroen ini merupakan asam organik lemah yang ditemukan pada daun-daunan dan buah-buahan sitrus atau jeruk-jerukan, bukan cabai-cabean ya teman-teman.
Itu tuh bisa banget dipakai pembersih ramah lingkungan yang benar-benar aman. Kita bisa bersihkan dari mulai perabotan, keramik, kloset, keramik, semuanya bisa dibersihkan dengan Citron ini. Nah, ini rendamannya udah lumayan agak lama, tapi tidak sampai 30 menit karena aku itu udah buru-buru banget pengen lihat hasilnya. Dan kita sikat-sikat sebentar, kita gosok seperti ini. Sama caranya seperti kita mencuci gelas pada umumnya, dan kita lihat hasil akhirnya. Semoga saja berhasil, yang warna kekuningannya itu menjadi hilang. Nah, kalau misalkan permukaannya itu susah digosok dengan gosokan cuci piring, kita pakai sikat ya untuk membantu dalemannya itu supaya lebih bersih. Nah, kita lihat hasilnya teman-teman. Wow, hasilnya sangat kinclong, bersih, pokoknya beda jauh dari yang pertama. Gelas yang biasanya dipakai ngeteh ataupun ngopi itu tuh akan berkerak walaupun sering dicuci, tapi kalau misalkan pencuciannya itu dengan cara biasa, hanya dengan air dan sabun saja, itu nodanya bakalan tetap tidak mau pergi. Nah, biasanya si noda bandelnya itu sembunyi di dalam gelas, kemudian di sudut-sudut gelas juga. Kalau gelas udah kuning, rasanya pengen buang aja ya, geli liatnya gitu, apalagi makainya. Terus kalau misalkan ada tamu disuguhin pakai gelas yang udah kusam, dijamin deh tamu-tamu itu nggak bakalan minum seharian. Karena tadi aku pakai kebanyakan sabun, maka si gelasnya ini jadi licin, dan dicucinya itu harus benar-benar berkali-kali supaya hasilnya itu lebih keset. Dan inilah dia hasil akhirnya. Kita bisa melihat sendiri bagaimana perubahannya dari yang asalnya dekil ke kuning-kuningan, kusam. Pokoknya nodanya itu bandel, sekarang jadi putih bersih, bening seperti ini. Karena memang kemampuannya serbaguna, bisa bersihin apa saja termasuk nyuci noda baju, noda keramik, kloset, bisa juga untuk membersihkan piring, gelas. Citron ini disebut juga sebagai pengganti soda kue, yang memang itu tuh udah sangat populer untuk bahan alami, membersihkan yang aman. Pokoknya untuk bersih-bersih, untuk kinclong-mengkinclong, kita tinggal pakai Citron saja. Ini hasil dari gelas yang tadinya benar-benar buluk, sekarang udah bersih. Ini gelas ini tuh susah sekali kalau misalkan nyucinya dengan biasa saja, karena ini tuh nggak rata gitu teman-teman. Tapi kita bisa melihat sendiri hasilnya. Gelas ini pun menjadi kinclong hanya dengan beberapa menit saja. Aku tadi nggak merendamnya sampai 30 menit. Apalagi kalau misalkan direndam sampai 30 menit, ini bisa lebih kinclong dari ini. Sampai dalemannya itu bersih banget, sampai ke garis-garis bawahnya itu yang biasanya ada dedak di situ ya teman-teman, biasanya nyempil, itu tuh nggak ada sama sekali sampai ke sudut-sudutnya. Nah, di sini tidak aku buang bekas rendaman tadi seperti yang sudah aku ceritakan. Ini tuh untuk membersihkan keramik. Jadi di sini juga aku mau membuktikan bahwa Citron itu serbaguna, bisa digunakan untuk apa saja. Ini aku pakai keramik. Keramiknya ini udah kusam karena memang di dapur basah ini biasanya kalau hujan memang ada bocor-bocor kecil gitu. Jadinya si keramiknya cepat kotor karena memang ini keramik udah dari dulu. Jadi memang penampakannya udah buluk. Nah, kita lihat nanti hasilnya setelah pakai Citron, apakah menjadi kinclong, bersinar. Caranya cukup mudah, kita oles-oles pakai koas, kemudian kita sikat sampai seperti ini, karena memang permukaan keramik ini tuh untuk keramik lantai di kamar mandi, jadi tidak rata. Nah, kalau misalkan yang rata seperti yang di atas, cukup kita pakai spons saja seperti ini, udah bersih. Nah, itu untuk noda-noda yang aku bersihkan pakai pisau, itu tuh noda yang bekas cat. Kita bersihkan dulu pakai pisau. Nah, setelah itu kita gosok-gosok lagi pakai spons. Ini hasilnya udah kelihatan lumayan berbeda dari yang pertama, jadi kinclong.
Dan untuk teman-teman yang selalu bertanya aku beli sitrun di mana? Nah, kalau di kampung-kampung biasanya di setiap warung itu pasti ada. Dan kalau misalkan teman-teman tidak menemukan juga, bisa dibeli di toko kue. Harganya pun cukup murce alias murah. Umumnya itu tuh dipakai bahan ini tuh untuk memberikan rasa asam pada makanan, sekaligus juga berfungsi untuk mengawetkan makanan. Tapi kalau aku selalu membeli sitrun banyak itu bukan digunakan untuk makanan, tapi untuk bersih-bersih. Makanya setiap kali aku beli itu sebanyak-banyak mungkin. Karena memang ini tuh banyak banget kegunaannya. Aku bisa membersihkan keramik, bisa membersihkan apapun pakai sitrun. Bahkan nanti aku akan membersihkan mukena, itu tuh pakai sitrun bisa. Apalagi mukenanya yang misalkan berwarna gitu, enggak putih. Nah, kalau putih semua itu tuh bisa digunakan cukup mudah pakai by clean saja. Tapi kalau misalkan yang ada warna-warnanya atau renda-rendanya itu kalau pakai by clean maka bakalan jadi kuning, bakalan pudar. Tapi kalau pakai sitrun katanya itu bagus. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah sitrun ini aman kalau misalkan kita gunakan setiap hari? Nah, karena sitrun ini digunakan untuk proses produksi makanan, jadi secara logika ini si sitrun bisa dimakan gitu, jadi pasti aman digunakan. Selain itu, sitrun ini termasuk bahan alami yang banyak ditemukan dalam makanan seperti buah jeruk dan lemon, maka sitrun itu tidak akan berdampak buruk pada lingkungan. Jadi sitrun bisa digunakan sebagai alternatif pembersih alami yang benar-benar ramah lingkungan. Tapi walaupun aman, sitrun ini kalau misalkan kita campur dengan sabun cuci piring kemudian dicampur dengan air panas, itu tuh akan mengeluarkan bau yang menyengat. Baunya itu hampir mirip-mirip sama by clean atau pemutih baju. Jadi sebaiknya kita gunakan penutup hidung atau masker dan juga pakai sarung tangan saat menggunakan sitrun. Nah, tadi aku tidak pakai sarung tangan juga sih, tapi lama-kelamaan si sitrunnya ini kalau kena air tangan kita tuh jadi agak keset gitu. Nah, takutnya jadi kasar. Nah, kalau misalkan mau lebih aman, kita gunakan sarung tangan seperti ini. Karena katanya kalau misalkan sitrun terlalu sering kita hirup, maka itu tuh akan mengganggu pernapasan kita ya. Dan jangan terlalu dekat menghirup sitrun. Kalau misalkan kita sedang menggunakan sitrun, maka agak dijauhin gitu ya. Karena sisa rendaman tadi tuh masih banyak, aku pakai juga ini untuk rak piring yang udah kotor. Aku sikat-sikat seperti itu saja seperti tadi dan hasilnya cukup bersih. Terlihat pokoknya semuanya jadi kinclong. Jadi itulah teman-teman, kegunaan dari sitrun banyak sekali untuk membersihkan rumah. Kita jadi lebih mudah membersihkan apa saja, terutama noda-noda yang membandel. Di sini aku lanjut membersihkan dapur mungil aku. Tadi udah dapur bersihnya, yang di dalam itu sudah aku bersihkan terlebih dahulu. Di sana tuh tidak aku pakai sitrun, tapi cukup dilap-lap saja karena memang itu tuh udah bersih. Karena kemarin baru saja aku bersihkan. Nah, teman-teman, dapur itu harus selalu bersih, selalu wangi, dan kita harus jaga kebersihannya setiap hari ya. Nah, kalau aku pokoknya tips supaya dapur bersih dan terlihat luas walaupun dapurnya ini mungil, jangan kita menyimpan banyak barang-barang di dapur. Alhamdulillah ini adalah keadaan rumah aku dari depan sampai belakang yang sudah bersih, sudah dirapihkan. Jadi beginilah rasanya kalau memang rumah sudah bersih, dari mulai bagian teras, ruang tamu, kemudian ruang tengah, kemudian kamar. Itu tuh rasanya bahagia sekali ya teman-teman. Kita itu berasa sudah sukses gitu menjalankan tugas kita sebagai ibu rumah tangga yang memang itu tuh nggak ada habisnya. Tapi kalau yang aku rasakan selalu mendapatkan kepuasan tersendiri ketika melihat rumah bersih, rumah rapi,
dengan jerih payah kita sendiri, dengan tangan kita sendiri. Itu tuh rasanya lebih enjoy saja. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Orang ikhlas rezekinya deras, orang tulus rezekinya tak terputus. Semoga teman-teman yang nonton video aku rezekinya deras dan tak terputus. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.